Oke, selamat berjumpa kembali teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pengembangan aplikasi game menggunakan Unity 3D ya. Kali ini pembahasan kita akan kita fokuskan pada teknik pendeteksian input pada mouse. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana mendeteksi input pada keyboard. Dan sekarang kita akan lanjutkan bagaimana kalau kita inginkan pendeteksian input itu terjadi pada mouse. Nah, sambil mempelajari hal tersebut, kita akan mengembangkan sebuah game sederhana. Saya jalankan ya, yang nantinya game ini mampu mendeteksi input pada mouse. Ketika kita mengklik kiri pada mouse, kita akan menampilkan sebuah aksi menembak. Seperti ini. Namun, ketika kita mengklik kanan pada mouse, yang akan dilakukan adalah melempar granat. Nah, sampai di situ. Ya, jadi fokus kita adalah hanya mempelajari bagaimana mengklik pada mouse dan melempar granat. Namun pada video berikutnya kita akan mengembangkan game ini agar granat tersebut bisa meledak dan kita akan menambahkan sebuah misi di mana kita akan mendapatkan sebuah skor ketika kita berhasil menyelesaikan misi tersebut dan tentunya kita akan mendapatkan sebuah message fail ketika kita gagal menyelesaikan misi tersebut. Ya, karena prinsipnya sebuah game itu biasanya ada misi atau objektif level yang harus kita selesaikan. Nah, sehingga penting bagi teman-teman untuk bisa menyelesaikan project ini dulu karena project ini akan dijadikan sebagai uh, permulaan untuk bisa mengembangkan game di tutorial berikutnya. Oke, mungkin itu ya intro yang bisa saya sampaikan. Selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengimplementasikan pendeteksian input pada mouse. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Seperti yang sudah didemokan tadi ya, bahwa kita kali ini akan mencoba membuat sebuah project game sederhana yang akan mengimplementasikan proses pendeteksian input pada mouse ya, baik itu klik kiri maupun klik kanan. Nah, dalam video demo tadi yang sudah diperlihatkan ya, kita akan membuat sebuah fitur bagaimana sebuah first person controller atau FPS yang akan kita nanti dapatkan dari Unity Asset Store itu dapat melakukan aksi menembak dan juga melempar granat ya. Aksi menembak akan ditangani dari menggunakan klik kiri pada mouse, sedangkan aksi melempar granat akan diimplementasikan menggunakan klik kanan pada mouse ya. Nah, nanti uh, project ini akan kita lanjutkan tentunya di video berikutnya sambil mempelajari teknik bagaimana bisa mengimplementasikan scoring ya. Karena pada permainan game biasanya ada sebuah fitur score gitu ya. Dimana kalau kita berhasil menyelesaikan misi kita akan bertambah skornya gitu. Kalau gagal mungkin skornya tidak bertambah atau mungkin bisa berkurang. Jadi apa yang ingin saya coba sampaikan kepada teman-teman adalah pada project ini itu akan menjadi eh, apa namanya akan kita kembangkan pada video tutorial berikutnya. Jadi eh, sangat penting bagi teman-teman semua untuk bisa menyelesaikan project di pertemuan yang ke-8 ini terlebih dahulu atau ke-9 ya maaf ya. Nanti karena pertemuan ke-10-nya itu akan melanjutkan dari apa yang sudah kita pelajari dari projectnya. Ya. Oke, langsung saja. Kita akan menambahkan sebuah platform dulu seperti biasa ya teman-teman, berupa lantai. Kita buatkan dari kubus saja seperti ini. Ya, lalu kita beri nama di sini adalah floor. Lalu kita atur ukurannya menjadi 100 dikali 100. Nanti kalau kita rasakan ini kurang besar, bisa kita perbesar ataupun kalau bahkan kalau terlalu kecil nanti bisa kita
Kalau terlalu besar bisa kita perkecil maksud saya gitu. Jadi sementara ini kita buat kita atur dulu menjadi 100 kali 100 untuk floor-nya. Nah, berikutnya teman-teman, kita langsung saja ya membuka Unity Asset Store karena kita akan mencoba mendownload beberapa aset yang kita butuhkan. Yang pertama tentunya adalah standar aset kita karena first person controller ada di sana ya. Jadi eh, saya harap teman-teman mulai sudah terbiasa ya bekerja dengan bagaimana cara membuat project baru, bekerja dengan aset gitu ya. Karena sudah berkali-kali juga kita pelajari ini. Jadi tidak akan saya tahu jelaskan dengan detail di sini ya. Nah, standar asetnya yang ini ya teman-teman. Masih ingat ya bentuknya. Kita klik saja langsung. Lalu kan kita download atau kita import. Ya. Pilih all lalu kita import. Oke, ketika proses importnya sudah selesai, ini bisa kita minimize. Jendela Unity Asset Store bisa kita minimize ya teman-teman. Lalu kita kembalikan lagi ke panel. Dan kita lihat di sini apakah sudah terimport. Ini ya standard asset. Lalu kita akan pilih di bagian karakter. Lalu first person karakter. Dan prefab. Lalu first person controller. Kita drag, kita letakkan di atas floor kita. Pastikan bahwa first person controller kita ini tidak tenggelam. Jadi bisa kita atur sedemikian rupa agar dia tepat berada di atas floor. Oke, lalu kita coba jalankan game ya. Nah, ketika kita menjalankan game ya, di sini ada pesan error ya teman-teman. Ini sudah berkali-kali juga kita jelaskan. Pesan error ini harus kita perbaiki dulu karena ada ketidakkompatibelan antara Unity Asset Store dengan versi Unity 3D yang kita gunakan. Asset Store yang kita download tadi atau standar aset yang kita download tadi itu sepertinya peruntukan untuk Unity 3D versi 2018, sedangkan yang saya gunakan ini adalah versi 2018, sehingga perlu ada sedikit penyesuaian. Langsung saja kita jalankan, kita klik errornya, lalu akan muncul script editor ya. Di sini sudah pernah saya jelaskan. Nanti teman-teman kalau masih kurang paham tentang hal ini, mohon dicek video-video sebelumnya ya. Nah, di sini kita perlu mengimport using Unity engine.ui. Lalu teman-teman, GUI text-nya bisa kita ganti menjadi teks saja. Nah, seperti saja ya cara membetulkannya atau troubleshooting-nya. Kita simpan, lalu kita kembali lagi ke Unity 3D editornya. Seharusnya errornya sudah hilang. Seperti yang kita lihat di sini, errornya sudah hilang. Dan kita bisa mencoba lagi menjalankan game ya. Nah, ini kita sudah bisa bergerak-gerak ya. Artinya first person controllernya sudah berfungsi. Dan berikutnya kita akan mencoba menambahkan gun atau senapan yang akan kita gunakan nanti untuk menembak. Ya, jadi kita bisa menggunakan uh, aset store kembali ya untuk mendapatkan aset-aset seperti uh, tembakan ya. Jadi aset yang kita butuhkan sekarang adalah
weapon. Kita pilih 3D, lalu kita pilih pricingnya yang free saja ya. Nah, di situ teman-teman bisa melihat banyak sekali aset-aset yang berkenaan dengan kata kunci weapon. Nah, di sini kita bisa pilih salah satu di antaranya ya. Yang mana ya? Oke, kita pilih ini saja ya. Teman-teman tentunya bisa memilih yang lain ya. Oke, setelah proses downloadnya selesai, kita bisa langsung import. Pilih all, lalu kita import. Berikutnya, kita kembali minimize jendela asset store-nya. Lalu kita kembalikan ke panel. Dan kita aktifkan kembali panel scene-nya. Dan kita ingin coba melihat start asset atau bukan start asset ya, aset weapon tadi, modern weapon pack ini. Lalu kita akan pilih jenis tembakan yang kita inginkan, misalkan AK, di sini ada AK ya. Nah, ini AK. Nah, hanya saja teman-teman, kalau kita perhatikan ya, eh coba kita tambahkan satu buah cube dulu ya. Nah, kita bisa melihat orientasi dari perbedaan antara satu unit cube dengan besarnya AK ini, gitu ya. Nah, sehingga kita nanti bisa menentukan apakah kita ingin memperbesar AK-nya gitu, atau kita akan tetap menggunakan ukuran yang seperti ini. Ya, jadi itu terserah dari teman-teman semua gitu ya. Atau coba kita perbesar sedikit ya, misalkan nah seperti ini. Lalu teman-teman, yang perlu kita lakukan berikutnya adalah kita ingin agar AK kita ini ya, itu uh, berada di kamera first person. Nah, seperti ini ya. Jadi, silakan teman-teman atur agar kita mendapatkan view seperti yang terlihat di game view ini ya. Kurang lebih seperti itu. Silakan teman-teman atur. Lalu kita ingin letakkan AK ini di dalam FPS controller. Jadi kita masukkan ke sana ya. Maksudnya adalah agar ketika kita jalankan FPS controllernya gitu ya, dia akan ikut kemanapun kita berjalan gitu. Nah, itu ya, jadi kita berjalan dan berotasi kemanapun akan mengikuti AK-nya itu. Jadi kita letakkan di dalam first person first FPS controller, lalu first person karakter, lalu AK-nya ada di dalam sana, gitu ya. Oke, nah berikutnya teman-teman, kita ingin menyiapkan tempat di mana nanti peluru itu akan keluar. Ya, jadi saya akan menyiapkan satu buah cube ini sebagai tempat di mana nanti peluru itu keluar dari AK. Gitu. Karena kalau kita tidak siapkan, nanti Unity akan memberikan sebuah default position itu di tengah-tengah sini peluru keluarnya gitu, di tengah-tengah objek. Padahal kan kita inginnya peluru keluar
kira-kira di sini gitu ya. Jadi sehingga kita perlu tambahkan sebuah objek baru yang kita letakkan di depan AK sebagai tempat keluarnya peluru. Dan itu kita beri nama misalkan gun hole gitu ya. Dan gun hole ini teman-teman kan tidak perlu terlihat ya. Jadi uh, mesh renderernya bisa kita apa namanya uncheck gitu dan box collidernya pun bisa kita uncheck. Namun itu nanti saja. Sekarang bisa kita aktifkan kembali mesh renderernya, box collidernya bisa kita tetap dalam keadaan tidak aktif gitu ya. Nah, tetapi nanti ketika semuanya sudah set dan sudah kita pastikan tidak ada perubahan, maka bisa kita uh, mesh renderernya bisa kita nonaktifkan kembali. Dan gun hole-nya ini kita letakkan di dalam AK ya. Sehingga nanti saya seperti ini teman-teman, kemanapun kita pergi gitu ya, kemanapun kita berjalan, maka kita akan mendapatkan posisi seperti ini. Sepertinya first person karakternya sekarang yang agak terlalu kecil ya. Oleh karena itu saya akan keluarkan dulu AK-nya ya, dan FPS-nya ini akan saya perbesar sedikit teman-teman. Mungkin 3 ya. 3, 3. Nah ini dia agak sedikit besar, lalu kita ingin dia ke ataskan sehingga AK-nya pun sekarang perlu kita sesuaikan lagi. Nah, seperti ini lalu kita letakkan mungkin seperti ini ya. Nah, kalau kita masukkan kembali ya, masukkan kembali sini. Nah, itu ya. Oke. Oke, baik. Berikutnya seperti yang teman-teman lihat ketika kita menjalankan game ini ya, karena di sini hanya ada satu buah apa namanya floor ya, tidak ada benda atau objek lain, maka kita agak sedikit bingung ya, disorientasi. Kita sedang berjalan atau tidak gitu, karena tidak ada pembanding objek lainnya. Nah, oleh karena itu ada baiknya kita tambahkan objek-objek lain ya teman-teman. Dan saya pun ini akan memperbesar sedikit ukuran dari floor kita menjadi 300 kali 300 dan sekarang saatnya kita mencari objek lain juga ya di Unity Asset Store tentunya. Kita beri nama misalkan building gitu ya. Ini building. Oke, kita bisa pilih beberapa uh, building yang kita inginkan gitu ya. Tentunya teman-teman bebas memilih building yang mana saja ya. Mungkin ini ya. Kita download. Oke, kita import juga ini semuanya import. Berikutnya kita akan coba cari aset yang lain ya, agar nanti kita bisa membuat sebuah visualisasi ledakan pada berbagai macam objek gitu. Dalam hal ini kita akan mencari mobil.
Kita import. Ya, sudah. Lalu kita minimize saja ini. Dan kita kembalikan ke tab panelnya. Dan kita akan melihat hasil objek-objek yang sudah kita import tadi. Pertama village. Coba kita lihat ya teman-teman. Ini yang pertama. Sepertinya perlu kita perbesar ukurannya. Oke, kita jalankan. Itu ya, seperti yang teman-teman lihat. Oke. Nah, berikutnya tinggal kita tambah-tambahkan saja beberapa village yang lainnya, bangunan-bangunan lainnya, teman-teman. Teman-teman bebas saja mau meletakkan di mana, silahkan diatur aja ya. Ini. Nah, lalu berikutnya mobil. Nah, coba kita lihat ukuran mobilnya ini kayaknya terlalu kecil ya, teman-teman. Kita perbesar sedikit ukuran mobilnya. Mungkin 2 kalinya. Kita beri nama car. Sehingga ketika kita jalankan, nah, sekarang malah terlalu besar ya. Mungkin tadi kita coba buat 1,5 aja. 1,5 karena 2 itu terlalu besar ya. Terlalu segini deh. Terlalu besar ya. Oke, saya rasa ini cukup 1,2 ya. Nah, ya oke segini. Oke, sekarang kita sudah bisa melihat ya environment kita sudah ada gedung, lalu ada mobil. Nanti kita akan coba menembak gedung, menembak mobil dan juga meledakkan gedung ataupun meledakkan mobil ya. Oke, berikutnya yang akan kita implementasikan adalah aksi menembak, yaitu ketika kita melakukan klik kiri pada mouse, kita bisa melakukan aksi menembak. Nah, menembak itu adalah kita akan mengeluarkan peluru ya. Kita akan mengeluarkan peluru dari gun hole ini, teman-teman. Nah, sehingga kita perlu terlebih dahulu membuat sebuah peluru dari spare ini ya, jadi spare. Nah, teman-teman tolong atur ukuran pelurunya kira-kira sebesar gun hole ini ya. Jadi silakan diatur-atur aja gitu. Dilakukan penskalaan. Sebenarnya tidak pun nggak apa-apa ya. Ini hanya untuk agar lebih sedikit realistis aja gitu. Nah, kita akan mengeluarkan peluru nanti dari sini ya. Dan peluru itu akan terpengaruh oleh gaya gravitasi ya teman-teman. Sehingga kita perlu tambahkan apa?
rigid body, komponen fisik rigid body. Jadi tambahkan komponen fisik rigid body pada sphere, dan sphere ini kita akan rename menjadi peluru. Dan di bagian collidernya, di sini defaultnya adalah setengah ya, akan saya buat satu. Dan berikutnya, peluru ini akan kita jadikan sebagai prefab. Masih ingat ya pelajaran tentang prefab? Kenapa kita akan jadikan peluru ini menjadi prefab? Karena peluru itu akan kita panggil ketika gamenya sudah dalam keadaan berjalan. Ketika gamenya baru dinyalakan, kita tidak ingin dong, misalkan seperti ini tiba-tiba pelurunya sudah ada kayak gitu. Nah itu pelurunya masa udah ada gitu ya kan, nggak nggak seperti itu ya game yang kita inginkan. Jadi pelurunya ketika gamenya dijalankan itu belum muncul. Nah sehingga peluru itu akan kita panggil bersamaan ketika kita melakukan klik kiri pada mouse. Sehingga peluru harus kita jadikan sebagai prefab. Nah ini kita tarik ke dalam folder my prefab. Dan pelurunya kita hapus di scene-nya. Tapi kita sudah memiliki prefabnya. Sehingga nanti akan kita mudah untuk kita panggil ya. Nah, untuk gun hole-nya, sekarang akan saya nonaktifkan mesh renderernya. Ya. Nah, sekarang saya akan membuat satu folder baru. Create folder my script. Kita akan mulai menuliskan scriptnya ya, teman-teman. Nah, scriptnya akan saya beri nama shooting script, artinya script menembak gitu ya. Shooting script. Lalu aksi menembak ini teman-teman akan kita letakkan di FPS controller kita dong tentunya ya. Atau di gun hole kita aja deh, karena yang mengeluarkan peluru itu kan gun hole ya. Jadi saya letakkan di gun hole shooting scriptnya seperti itu. Lalu kita ini kita clear saja, lalu kita buka scriptnya. Nah seperti ini. Nah di setiap frame berarti di void update ya, kalau saya berkata setiap frame berarti kita harus mengeceknya di void update, bukan di void start ya. Di void update ini kita akan memeriksa apakah ada aksi klik kiri pada mouse ya. Jika terjadi klik kiri pada mouse berarti itu adalah aksi menembak yang harus kita implementasikan. Berarti scriptnya adalah if jika ya terjadi aksi klik kiri, if input dot get mouse button down 0 itu klik kiri ya teman-teman, kalau 1 itu klik kanan. Jadi di sini akan kita cek debug.log. Artinya kita ingin memastikan terlebih dahulu ketika mouse-nya kita klik kiri akan muncul tulisan menembak. Ya. Kalau tulisan menembaknya nggak muncul berarti kode program kita gagal mendeteksi klik kiri pada mouse gitu ya. Sekarang save all. Lalu kita kembali ke Unity 3D Editor dan fokuskan pada konsol kita. Seperti itu ya, lalu kita play. Nah ini teman-teman, kalau saya tekan tombol klik kiri, nah itu akan muncul tulisan menembaknya di konsol ya. Nah, silakan teman-teman pastikan hal itu sampai betul gitu ya. Karena kalau tulisan menembaknya nggak muncul, berarti masih ada yang salah. Oh ya teman-teman, di sini ada muncul there are two apa ini message ya di konsol tuh, ada there are two audio listener, dan itu akan muncul berkali-kali. Itu dikarenakan kita memiliki dua buah kamera teman-teman. Satu adalah main kamera, satunya lagi adalah kamera bawaan dari first person controller kita. Nah
Saat ini yang kita gunakan sebetulnya adalah kamera yang ada di dalam first person controller, sehingga saat ini kita tidak membutuhkan main kamera ini. Akibatnya kan ada dua main kamera, dia muncul pesan seperti ini. There are two audio listener. Ya, karena di setiap kamera itu ada audio listenernya. Daripada seperti itu, kita hapus saja main kameranya ya teman-teman. Ini hapus main kameranya. Kalau coba kita jalankan kembali, seharusnya tidak udah nggak muncul tulisan itu. Nah, ya. Dan kalau kita klik, akan muncul tulisan menembak. Oke. Ya, seperti itu. Nah, pendeteksian klik kiri pada mouse sudah berjalan, ditandai dengan berhasilnya muncul tulisan menembak. Tentunya kita inginkan tidak seperti ini dong, ya, tidak memunculkan tulisan menembak, tapi aksi menembak yang sesungguhnya yang kita inginkan, gitu ya. Nah, aksi menembak yang sesungguhnya itu ditandai dengan apa teman-teman? Tentunya ditandai yang pertama memunculkan gitu kan ya, memunculkan peluru kan, ya. Setelah peluru dimunculkan, dilontarkan. Memunculkan dengan melontarkan itu beda. Kalau memunculkan tuh hanya muncul saja gitu ya. Tapi melontarkan itu muncul terus dilontarkan ke depan gitu. Peluru kan sifatnya kayak gitu ya, tidak berhenti di depan saja, tapi dia ke arah depan gitu. Setelah itu apa? Memanggil suara ya, atau menampilkan suara tembakan. Tentu kalau aksi menembak tanpa ada suara tembakannya, bisu kayak gitu kan lucu gitu ya, nggak rame. Jadi kita perlu menambahkan efek tembakan gitu ya, suara menembak. Nah, mari kita selesaikan satu persatu ini. Yang pertama memunculkan peluru. Peluru itu kita munculkan dari objek prefab tadi yang udah kita siapin, ya teman-teman. Nah, untuk itu maka kita perlu membuat sebuah variabel di sini ya, public gitu ya. Ingat ya, kalau kita ingin memanggil sebuah prefab, maka variabelnya kita buat aksesnya menjadi public. Lalu rigid body. Kenapa rigid body? Karena peluru itu memiliki rigid body. Dan kita ingin melontarkan peluru tersebut dengan memanfaatkan komponen rigid body-nya. Bukan hanya game object, tapi komponen rigid body-nya. Sehingga tipe datanya adalah rigid body. Di sini adalah peluru ya, atau ammo gitu ya, amunisi. Oke, dan peluru itu kan akan kita lontarkan ya teman-teman. Melontarkan peluru itu perlu kecepatan ya. Semakin tinggi kecepatannya maka dia akan semakin cepat, terlontar akan semakin cepat. Sedangkan kalau kecepatannya semakin rendah ya maka kecepatan pelurunya pun akan semakin rendah. Ya, jadi kita perlu atur nih di sini. Kita tambahkan sebuah variabel peluru atau ammo speed gitu ya. Kecepatan dari si peluru tersebut. Oke. Mungkin saat ini itu dulu ya. Kita butuh amunisi, ammo, dan kecepatan peluru. Oke, nah sekarang kita kembali lagi ke void update kita. Memunculkan peluru. Memunculkan peluru itu teman-teman sudah tahu ya. Kita akan bisa memanggil prefab itu dengan memanfaatkan metode instantiate. Instantiate. Instantiate ini memiliki 3 buah parameter ya. Parameter pertama adalah objek yang ingin kita panggil yaitu ammo ya, berarti di sini kita tulis ammo. Lalu parameter kedua berisi di mana ammo itu akan kita munculkan. Nah, teman-teman, kita kembali dulu ke sini yuk ya. Ammo itu akan kita munculkan pada sebuah objek bernama gun hole ya kan. Gun hole. Nah, ini di sini ya.
Dan kebetulan script kita memang sudah ada di dalam Gunhole. Sehingga dengan mudah kita bisa melakukan transform seperti ini. Transform dot position. Transform dot position, dan parameter ketiganya adalah rotasinya. Sekali lagi, instantiate itu membutuhkan 3 buah parameter. Yang pertama adalah objek yang ingin kita panggil, lalu posisi objeknya berada di posisinya Gunhole, dan rotasi objeknya ada pada rotasinya Gunhole. Ya, dan kebetulan karena script kita berada di dalam Gunhole, maka kita tidak perlu lagi mereferensikan secara spesifik menuliskan kata objek yang kita tuju. Karena script ini sudah berada di dalam objek yang kita tuju, maka kita cukup menggunakan perintah transform.position ataupun transform.rotation. Tetapi teman-teman, jika peluru tersebut ternyata ingin kita panggil pada objek yang berbeda, misalkan bukan di Gunhole ya, misalkan di objek yang lain, misalkan kita memiliki meriam gitu ya. Karena script kita adanya di Gunhole dan pelurunya tersebut ingin kita munculkan di objek yang lain, misalkan meriam, maka kita nggak bisa langsung seperti ini teman-teman. Kita harus tentukan dulu objeknya yaitu meriam. Misalkan, dan meriam itu harus kita deklarasikan di atas sana. Dan harus kita juga memberikan nilai awal ya, meriam itu apa gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat apakah kita sudah berhasil memunculkan ammo-nya, pelurunya atau belum. Ini kita simpan dulu. Save all. Dan jangan lupa, karena ammo ini tipe datanya level aksesnya adalah public, maka kita harus menginisialisasinya melalui Unity 3D Editor. Di sini ya, klik di bagian Gunhole, maka di sini akan muncul ammo, harus kita inisialisasi dengan menarik prefab peluru ke sini. Oke, sekarang kita jalankan. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, ketika saya menekan tombol klik, nah itu pelurunya muncul, klik muncul, klik muncul, klik muncul, klik muncul. Ya. Tapi dia belum disertakan dengan adanya sebuah kecepatan pada peluru tersebut. Dia hanya dimunculkan saja pada Gunhole, tapi belum dilontarkan. Nah, itu sesuatu yang bagus ya, karena memang yang kita implementasikan baru memunculkan peluru, belum melontarkan peluru. Intinya saat ini aksi memunculkan peluru sudah berhasil. Klik kirinya berarti berhasil memunculkan peluru. Nah, silakan itu dipastikan dulu ya teman-teman. Pastikan teman-teman setiap mengklik kiri pelurunya muncul walaupun belum terlontar. Nah, sekarang kita ke tahap yang berikutnya, yaitu melontarkan peluru. Melontarkan peluru itu gimana caranya? Ya berarti pelurunya kita tambahkan sebuah velocity, kecepatan. Velocity itu kecepatan. Nah, oleh karena itu kita harus tambahkan dulu di sini sebuah variabel teman-teman, rigid body peluru prefab. Nah, di sini kita simpan ke dalam sebuah variabel namanya peluru prefab. Karena peluru prefab tipe datanya adalah rigid body, maka di sini harus kita tambahkan as rigid body. Gitu ya. Artinya peluru yang kita panggil kita simpan dalam sebuah variabel bernama peluru prefab. Intinya kayak gitu. Karena nanti peluru prefab di sini akan kita tambahkan kecepatan, yaitu velocity, agar bisa dilontarkan, transform gitu kan. Lalu setelah transform ini kita tentukan arahnya, kita lontarkan ingin kemana? Ke depan, ke samping, ke atas, atau ke bawah. Nah, peluru itu kan terlontarnya ke depan ya, berarti di sini kita tentukan transform dot direction, arahnya yaitu vektor 3 dot forward. Forward itu artinya ke depan, teman-teman. Lalu kita kalikan dengan kecepatan ammo speed, kecepatan pelurunya. Lalu kita kalikan dengan
time dot delta time. Nah, hanya saja saat ini kita belum menentukan berapa nilai emo speed-nya. Kita sudah mendeklarasikan sebuah variabel emo speed, tapi kita belum tentukan nilainya ya. Nah, ini kita perlu tentukan dulu. Kita coba dulu dengan nilai awal yaitu 200 watt ya. Sehingga peluru akan kita lontarkan dengan kecepatan 200. Kalau misalkan kecepatan itu nanti pas dicoba kita anggap terlalu rendah, maka kita tinggikan kita tambahkan nilainya. Tapi kalau kita rasa terlalu cepat, bisa kita kurangi gitu ya. Saat ini kita tentukan dengan nilai 200. Nah, sekarang kita coba ya, apakah sekarang pelurunya sudah terlontar atau belum? Ya. Nah, itu sudah sudah terlontar ya, cuma masih kurang cepat lontarannya gitu ya. Jadi perlu kita tambahkan berarti nilainya ya, teman-teman. Kita kembali lagi. Berapa ya kira-kira? Mungkin 1000 kita coba ya sedikit-sedikit. Atau 15.000 deh. 500 ya. Eh, Entahlah. Kita coba dulu dengan 5.000 kecepatannya. Nah, itu 5.000 pun masih terlalu untuk peluru itu terlalu lambat ya segitu ya, teman-teman. Kemungkinan 10.000 ya. Kita coba lagi dengan 10.000. Nah, itu ya. Namun hanya saja ketika kita melontarkan sebuah benda dengan kecepatan tinggi, kadang-kadang Unity itu gagal dalam mengkalkulasi tumbukannya. Seperti yang teman-teman lihat tuh ada yang berhasil dengan tanda dianya mantul gitu ya pelurunya, tapi nah seharusnya kan memang seperti itu. Tapi ada yang masuk ke dalam. Nah, itu berarti ada kegagalan dalam memanipulasi dalam mengkalkulasi collider. Nah, hal seperti itu bisa kita siasati sebetulnya dengan cara menambahkan collider, yang menambahkan collider pada benda-benda ini, gitu ya. Benda-benda ini kan sebenarnya sudah memiliki collider. Nah, bisa kita tambahkan box collider di sini komponen, lalu fisik, box collider. Nah, itu box collidernya terlihat ya, teman-teman. Bisa kita tambahkan size-nya. 0,2. Kemudian nah itu atasnya juga. Oke, lalu pelurunya sendiri pun bisa kita tambahkan collidernya. Ini tadi berapa? Kalau nggak salah peluru kita itu collidernya 1 ya, size collidernya. Kita coba jadi 1,5 agar lebih sensitif gitu. Nah itu ya. Sekarang dia menjadi lebih sensitif, nggak tembus-tembus ke dalam. Nah, oke, nanti bisa kita tambahkan sebuah script. Setiap peluru yang sudah menyentuh objek akan kita destroy agar dia nggak berkeliaran kayak hewan gini ya. Nah itu bisa kita siasati nanti.
Nah, intinya kita perlu memastikan bahwa peluru-peluru kita pendeteksian collider-nya pun berjalan dengan benar ya. Karena kalau pendeteksian collider-nya gagal, itu pun nanti akhirnya kita kesulitan dalam mendeteksi tumbukan dan sebagainya. Oke. Berikutnya kita ingin menambahkan suara tembakan ya. Nah, suara tembakan nanti teman-teman bisa dapatkan di link deskripsi ya. Saya akan sertakan resources dari suara tembakan tersebut. Hanya saja kali ini dalam video ini langsung saja kita terapkan ya. Saya akan tambahkan sebuah folder baru nama My Audio. Ini adalah kumpulan sound yang akan saya tambahkan. Ini ada dua buah sound yang akan saya tambahkan. Oke, kita cek dulu. Itu suaranya. Ini suara yang pertama. Ini suara yang kedua. Nah, mungkin suara yang pertama ini untuk suara tembakannya, dan suara yang kedua nanti ini untuk suara grenade-nya ya. Nah, karena yang ingin saya tambahkan sekarang adalah suara tembakan, maka di bagian peluru sini kita tambahkan audio source, teman-teman. Dan kebetulan karena suara itu ingin kita tampilkan ketika kita melakukan proses instantiate, maka proses mengimplementasikan suara tembakan itu menjadi mudah ya. Kita bisa menggunakan autoplay-nya gitu ya. Jadi kita bisa tambahkan komponen lalu audio source pada peluru. Sekali lagi di sini audio source sudah muncul, lalu kita drag suaranya, dan jangan lupa play on awake-nya kita centang agar dia akan dijalankan secara otomatis ketika prefab peluru dipanggil ya. Mari kita coba. Seharusnya sekarang sudah ada suaranya gitu ya. Nah, itu ya. Oke, nah itulah aksi klik kiri kita ya. Sudah bisa menampilkan suara tembakan. Dan sepertinya ingin saya tambahkan kecepatannya deh. Ini kurang cepat. 13.000 mungkin. Kita coba. Oke, berikutnya kita akan mengimplementasikan aksi melempar grenade atau granat. Hanya saja kita belum punya objek granatnya ya. Nah, sebetulnya di Asset Store juga banyak ya objek granat. Coba kita lihat saja di sini. Grenade. Nah, di sini akan saya filter dulu pencariannya. Nah, itu banyak ya grenade-grenade. Kita ambil yang ini aja deh. Low poly ya. Download. Lalu import. Import. Oke, selesai. Cukup cepat. Karena objeknya low poly. Lalu kita lihat di manakah grenade itu tersimpan. Nah, ini grenade low poly. Grenade 1. Kita lihat bentuknya seperti apa ini.
Nah, ini bentuknya teman-teman. Ini bentuk granatnya. Saya ingin sandingkan terlebih dahulu si granat ini dengan senapan saya gitu agar perbedaan ukurannya tidak terlalu aneh gitu ya. Jika nah itu kan sepertinya terlalu kecil ya. Kita perbesar ukurannya dua mungkin biar lebih terlihat ya. Saya tidak mengutamakan apa ya proporsional ukuran, yang penting terlihat aja dulu gitu karena memang ini kita tuh saat ini yang penting sedang belajar dalam membuat sebuah penanganan input gitu ya. Tentu kita ingin objek-objeknya terlihat dengan jelas. Oke teman-teman, grenade kita sudah terlihat di sini. Kayaknya dia belum punya collider ya. Kita tambahkan collider dulu. Fisik rigid body ya, lalu collider, kapsul, ups. Oke, nggak apa-apa deh ya, spare collider juga boleh. Em, Radiusnya nah itu ya, kita atur radiusnya agar nggak kecil-kecil banget deh gitu. Nah setelah kita mengatur dari grenade kita ini, namanya juga kita sederhanakan saja ya, jangan terlalu panjang kayak gini, cukup grenade gitu saja. Lalu seperti halnya dengan peluru, grenade ini kita jadikan sebagai prefab. Kita letakkan di my prefab. Nggak mau ya. Grenade kita jadikan prefab. Oke, karena sudah jadi prefab, maka ini bisa kita hapus. Nah, berikutnya kita akan kembali ke script kita. Nah, kita bisa melihat di sini, semua sudah kita implementasikan ya untuk kasih menembak. Jadi memunculkan peluru sudah, melontarkan peluru sudah, menampilkan suara tadi sudah ya dengan menambahkan audio source. Nah teman-teman, karena ini terlalu menyita di void update kita, ada baiknya kita tambahkan sebuah metode tersendiri di sini, void shooting ya, menembak gitu ya, aksi menembak gitu ya, aksi menembak. Jadi aksi menembak kita tangani di metode tersendiri. Nah, karena itu maka ini harus kita hapus. Tapi aksi menembaknya kita panggil di void update. Jadi void update-nya ringkas, tidak banyak kode program. Seperti itu. Jadi ini isinya semua aksi menembak. Dan kita akan menambahkan void baru atau metode baru, yaitu aksi melempar granat. Aksi melempar granat. Aksi melempar granat pun harus dipanggil metodenya di mana teman-teman? Di void update ya.
Nah, ada lebih baik lagi sebenarnya ini jangan di sini ya. Ini di cut. Justru pengecekan kondisinya harusnya di sini. Jika yang diklik adalah klik kiri, maka yang dipanggil adalah aksi menembak. Berikutnya else if. Jika yang diklik adalah klik kanan, klik kanan itu satu ya, maka yang dilakukan adalah aksi melempar granat. Seperti itu. Nah, jadi void update-nya menjadi ringkas dan mudah dipahami. Ya, ini kita seperti itu kan saja. Sekarang tinggal mengimplementasikan aksi melempar granat. Nah, seperti halnya tadi, melempar granat pun berarti kita harus siapkan dulu objek granatnya ya, teman-teman. Public rigid body. Di sini adalah grenade. Kalau grenade speednya pasti juga harus kita siapkan, namun dengan kecepatan yang jauh lebih rendah. Ya, berapa ya? Akan 500. Grenade speed. Oke. Nah, berikutnya prosesnya sama ya, teman-teman. Berarti di sini adalah rigid body. Grenade prefab. Lalu grenade prefab sama dengan ini, tinggal kita copy paste aja, teman-teman. Nah, hanya saja mungkin keluarnya nggak di gun hole ya. Ini kan kalau keluarnya di gun hole. Kalau grenade itu kan nanti keluarnya bukan dari sini kan, tapi dari somewhere di sinilah gitu. Jadi kita perlu tambahkan sebuah tempat untuk mengeluarkan grenade-nya. Ya, jadi tambahkan sebuah cube ukuran yang kecil aja, misalkan 0,3. Ukurannya kita perkecil ya, teman-teman. Kalau ini kita beri nama grenade hole gitu ya. Grenade hole. Jangan lupa box collidernya kita uncheck. Nah, grenade hole ini kita letakkan di suatu tempat dimana lah gitu ya, yang jelas harus kita masukkan ke dalam first person karakternya. Nah, oke. Nah, sekarang kita harus membuat sebuah variabel baru ya, yang mereferensikan dengan posisi grenade hole. Berarti private, sini ada send form grenade hole. Ya, dan grenade hole adalah game object.find get component
transform. Oke. Nah, sehingga di bagian sini kita bisa referensikan dengan grenade hall ya. Grenade hall transform. Begitupun yang di sebelah sini ya, teman-teman. Nah, sekarang mari kita coba save all. Apakah kita berhasil melemparkan grenade atau tidak? Jangan lupa kita harus menginisialisasi um, menginisialisasi grenade hole ya. Oh, sorry, grenade-nya ya. Seperti halnya yang peluru kita lakukan di sini. Oke, kita coba sekarang. Kalau klik kiri, yang keluar adalah peluru. Kalau klik kanan, nah itu yang keluar. Oh, salah ya, kok masih peluru ya? Kita cek lagi ada yang salah nggak nih. Hmm, Oke, ternyata ini belum kita edit ya. Di sini yang dilempar masih emo, yang ditulis harusnya grenade. Ya, kita simpan teman-teman. Lalu kita coba lagi. Nah itu ya, nah itu dilempar. Klik kanan yang dilempar granat. Kalau klik kiri tembakan. Cuma kecepatan granatnya masih kurang sepertinya. Oke, sekarang kita tambahkan saja kecepatan grenade-nya. Sepertinya tadi 500 masih terlalu lambat ya. Kita simpan, lalu kita coba lagi. Klik kiri, klik kanan. Klik kanan. Klik kanannya juga masih kurang. Hmm, Coba kalau kita tambahkan menjadi 5000. Oh, ternyata di sini belum kita tambahkan velocity ya, teman-teman. Oke, ternyata kesalahannya bukan karena kecepatannya masih lambat, tetapi memang kita belum selesaikan ya. Kita tambahkan velocity terlebih dahulu, teman-teman. Grenade, sorry, grenade prefabs dot velocity ya, seperti halnya ini kita copy aja biar cepat. Nah, hanya saja di sini kita tambahkan grenade speed. Oke, sekarang seharusnya dia sudah memiliki kecepatan yang lebih tinggi ya. Nah, itu ya, malah kecepatan gitu ya. Um, 500 mungkin ya. Coba lagi. Nah, itu. 1000 deh. Nah, itu ya. 1500. Nah, ya saja sekarang belum ada suaranya ya. Kalau suara granat ketika ingin dilontarkan tuh gimana suaranya? Seperti ada pin yang dicopot gitu ya. Nah, kita coba cari suara granat ya, teman-teman. Oke, kita tambahkan audio source pada prefab grenade agar kita mempunyai sebuah suara yang bisa ditampilkan ketika karakter kita melempar grenade tentunya.
komponen audio source. Di sini saya akan menggunakan ini. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Ya. Oke, itu adalah implementasi dari eh, pendeteksian input pada mouse. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa mengimplementasikannya juga ya, teknik pembacaan input mouse klik kiri maupun klik kanan. Dan kita buat dalam sebuah studi kasus melempar granat dan menembak. Oke teman-teman, kita akan stop videonya sampai dengan sini. Nanti kita akan lanjutkan pada video berikutnya sambil mempelajari sebuah topik yaitu tentang scoring. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.